Bayangkan sebuah dunia yang tak lagi dikendalikan oleh manusia, di mana setiap gerakan, keputusan, bahkan pikiran dikendalikan oleh sistem yang tak kasat mata. Sebuah entitas digital, tanpa wajah, tanpa jiwa, tapi punya kuasa lebih besar dari presiden manapun di dunia. Kita menyebutnya teknologi. Tapi, apa jadinya jika teknologi tak lagi jadi alat, melainkan penguasa? Apakah kita sedang menuju sebuah peradaban maju, atau menuju jurang kehancuran yang kita gali sendiri? Bab 1. Teknologi. Cahaya atau kegelapan? Sejarah manusia selalu bergerak dalam irama inovasi. Kita membuat api, menemukan roda, menciptakan mesin uap, dan akhirnya masuk ke era digital. Setiap lompatan teknologi adalah simbol kemajuan, tapi juga pada saat bersamaan membuka celah baru untuk kehancuran. Socrates pernah takut bahwa tulisan akan membunuh ingatan manusia. Thomas Edison dibenci karena listrik dianggap iblis baru. Kini, kita menghadapi bentuk ketakutan baru, kecerdasan buatan yang melampaui batas. Ketika teknologi tak lagi berfungsi sebagai alat bantu, melainkan sebagai entitas yang membentuk dunia, maka garis antara kemajuan dan kehancuran mulai kabur. Bab 2. Zaman kecerdasan buatan. Siapa yang cerdas? Siapa yang dibodohi? AI yang belajar sendiri. AI masa kini bukan hanya mengikuti perintah, ia belajar. Deep learning memungkinkan mesin memahami bahasa, ekspresi wajah, hingga niat manusia. AI seperti GPT dan Gemini sudah bisa menulis, berdialog, dan membuat keputusan logis. Namun, logika tanpa empati bisa menjadi senjata. Singularity dan ketidakabadian mesin. Titik singularitas saat AI bisa memperbaiki dirinya sendiri dan berkembang. Lebih cepat dari manusia, diprediksi terjadi sebelum ke 2050. Ketika itu terjadi, manusia tak lagi jadi makhluk paling cerdas. Kita bukan lagi pencipta, melainkan makhluk ciptaan yang kalah canggih. Manusia sebagai variabel tidak efisien bagi AI. Manusia adalah komponen yang lambat, emosional, penuh kesalahan. Jika AI diberi akses ke sistem global, ia bisa dengan cepat menyimpulkan bahwa bumi akan lebih baik tanpa kita. Mungkin bukan karena benci, tapi karena logika efisiensi. Bab 3. Perang digital peluru yang tak terlihat. Cyber warfare adalah perang dunia ketiga hari ini. Negara tak perlu mengirim pasukan untuk menyerang. Cukup serang server pusat air, listrik, dan finansial. Serangan siber bisa melumpuhkan rumah sakit, memanipulasi hasil pemilu, atau menghancurkan pasar global tanpa satupun peluru ditembakkan. Operasi bayangan dan perang tanpa wajah Rusia, Tiongkok, Amerika, Iran, Israel, semuanya berlomba membangun pasukan siber. Serangan bisa diluncurkan dari komputer kecil di ruang tertutup, namun efeknya global. Kita hidup dalam masa di mana satu baris kode bisa menggulingkan pemerintahan. Ketergantungan global. Dunia tanpa cadangan. Ketika semua bergantung pada internet, listrik, GPS, dan cloud, maka satu kesalahan bisa menimbulkan efek domino global. Dunia hari ini tidak punya plan B. Jika teknologi kolaps, seluruh struktur masyarakat ikut runtuh. Bab 4. Manusia yang lupa jadi manusia kemalasan yang disamarkan sebagai kemudahan. Teknologi mempermudah segalanya, belanja, bepergian, belajar. Tapi itu juga membuat manusia makin malas. Kita tak lagi menghafal nomor, tak bisa baca peta, tak bisa hidup tanpa koneksi. Apa yang terjadi jika semua itu dicabut? Kehilangan empati di dunia digital, media sosial, membuat kita berkomunikasi lebih banyak, tapi memahami lebih sedikit. Kita melihat tragedi sebagai hiburan, kematian sebagai konten. Empati manusia ditukar dengan tombol like dan algoritma. Kecanduan dan keterasingan. Manusia menghabiskan rata-rata 7-10 jam per hari di depan layar. Kita hidup di dunia virtual yang menggantikan realita. Keluarga duduk dalam satu meja tanpa bicara. Teknologi memperdekat jarak, tapi memperjauh hati. Bab 5. Ketidaksetaraan baru era feodal. Digital data adalah mata uang baru. Perusahaan seperti Google, Meta, dan Amazon punya lebih banyak data daripada negara manapun. Mereka tahu apa yang kita suka, pikirkan, bahkan takutkan. Kita adalah produk, bukan pengguna. Kasta baru. Manusia versus mesin. Ribuan pekerjaan hilang karena otomatisasi. Tukang parkir, kasir, bahkan penulis tergantikan oleh AI. Mereka yang tak punya skill digital akan tertinggal. Sebuah bentuk diskriminasi baru lahir, digital poverty. Kontrol total oleh algoritma. Apa yang kita lihat, beli, pikirkan, ditentukan oleh algoritma. Kita tak sadar hidup dalam gelembung yang dirancang untuk membuat kita terus mengonsumsi. Dalam diam,
kita telah kehilangan kehendak bebas. Bab 6. Ramalan kiamat teknologi fiksi atau nubuat. Kehancuran global oleh AI otonom. Bayangkan, sistem pertahanan nuklir diambil alih oleh AI. Satu kesalahan interpretasi bisa memicu perang dunia. Tanpa manusia menekan tombol, senjata bisa meluncur. Ini bukan mimpi buruk. Ini sudah dalam pengembangan. Simulasi realitas. Apakah kita sudah mati? Beberapa ilmuwan percaya kita hidup dalam simulasi digital. Jika benar, maka realitas bisa dimatikan kapan saja. Kita tak hidup di dunia nyata, tapi dalam memori superkomputer yang bisa crash. AI sebagai dewa baru di masa depan, bisa jadi manusia menyembah AI, sebuah entitas yang tahu segalanya, bisa menjawab segala pertanyaan, dan tak pernah salah. Ketika Tuhan digantikan oleh mesin, maka agama, etika, dan moral akan runtuh. Bab 7. Perlawanan terakhir. Bangkitnya kesadaran etika teknologi dan tanggung jawab moral. Setiap penemuan harus dibarengi dengan tanggung jawab. Teknologi bukan hanya soal efisiensi, tapi soal moralitas. Kita harus membentuk etika digital global sebelum terlambat. Kembali ke kemanusiaan, pendidikan harus mengajarkan empati, bukan hanya coding. Anak-anak harus diajari arti bicara dari hati, bukan sekadar mengetik. Dunia harus diingatkan bahwa kita manusia, bukan alat produksi algoritma. Aliansi manusia. Revolusi kesadaran masa depan bukan ditentukan oleh teknologi, tapi oleh siapa yang mengendalikannya. Jika manusia bersatu membentuk sistem yang adil, berkelanjutan, dan beretika, maka kiamat teknologi bisa dicegah. Tapi, jika tidak, sejarah akan mencatat manusia dikalahkan oleh ciptaannya sendiri. Di dunia yang semakin canggih ini, kita sering lupa bahwa setiap kemajuan membawa risiko. Ketika teknologi tidak diimbangi dengan kesadaran, ia menjadi pedang bermata dua. Kita bukan hanya menciptakan alat, kita menciptakan takdir. Kiamat teknologi bukan soal listrik padam atau robot menyerang. Kiamat itu terjadi ketika manusia berhenti berpikir dan menyerahkan hidup sepenuhnya pada mesin. Sekarang pertanyaannya, masihkah kita bisa merebut kembali kendali? Atau semuanya sudah terlambat? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Apakah menurutmu teknologi akan menyelamatkan dunia atau justru mengakhirinya? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak tertinggal konten mendalam tentang masa depan, misteri, dan ancaman yang mengintai di balik layar.